Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah Minggu 11 Oktober 2020 diselenggarakan secara online dengan mengambil tema ibadah, mendengarkan Tuhan. Mimbar khotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Tianto, dan dalam kesempatan ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 35 baitnya yang pertama. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Diambil dari kitab Kejadian 3 ayat pertama sampai ke-6. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Jemaat, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 355, baitnya yang pertama, Yesus memanggil. Jalan selamat Kakak, jangan sesat dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan
Jemaat, marilah kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kami hantarkan di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami menyadari betapa celahnya kehidupan kami. Seringkali kami gagal untuk melaksanakan yang menjadi titah-titah Tuhan. Seringkali kami tidak mendengarkan suara Tuhan dan suara nasihat sesama kami. Ya Allah, sadarkanlah kami dan berilah kami kesempatan untuk kami memperbaiki setiap perbuatan-perbuatan yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan. Berilah telinga seorang murid sehingga kami senantiasa mendengarkan suara Bapa. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat, kita akan bersama-sama menyanyikan kembali Kidung Jemaat 33, baitnya yang pertama. Suaramu ku dengar. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan menurut Amsal 19 ayat 20. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan nyanyian syukur dari NKB 133, bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa epiklesi. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bersama umat-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama dalam ibadah minggu ini, bersama dengan keluarga kami secara fisik, demikian juga secara roh.
kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu di GKJ Kerapia ini. Berkatilah ibadah ini sehingga boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Tibalah bagi kami untuk membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami semua dan khususnya hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan beroleh hikmat daripada-Mu, sehingga kami semua mampu mengerti dan melakukannya. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya kepada-Mu ya Allah Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan sabda di dalam ibadah hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 demikian perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi,
setiap orang mempunyai dua telinga. Tentu dimaksudkan oleh Tuhan yang menciptakan kita supaya kita atau setiap orang itu lebih mudah untuk mendengarkan. Namun kalau kita renungkan, ternyata pekerjaan mendengar itu tidak mudah. Sepertinya mendengar itu sepele. Wong tanpa diperintah, tanpa disuruh itu telinga kita menangkap semua bunyi-bunyian atau suara yang ada di sekitar kita. Tetapi ada yang mengatakan mendengarkan itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu maksudnya mendengarkan di sini tentu bukan sekedar menerima suara-suara atau bunyi-bunyian yang masuk ke telinga kita, tetapi bagaimana memperhatikan suara itu dengan sungguh-sungguh, memahami, mengerti, kemudian mengambil respon atau sikap yang tepat atas apa yang kita terima atau kita dengarkan. Itu yang terpenting. Maka Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, dalam situasi COVID-19 di mana kita mendengarkan, melihat dan merasakan penyebaran yang luar biasa, sebenarnya pemerintah dan banyak kita mendengarkan atau membaca seruan-seruan supaya kita menjaga supaya tidak terjadi penyebaran virus dengan cara misalnya membatasi kegiatan-kegiatan sosial. Dilarang untuk berkerumun, dilarang untuk pergi keluar dari rumah kalau tidak ada hal yang sifatnya penting dan mendesak. Ataupun kalau keluar harus memakai masker, kita menjaga jarak, selalu cuci tangan dan sebagainya. Dan setidaknya kalau itu dilakukan maka tentu bisa menghambat penyebaran virus. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, kita bisa melihat dan mungkin kita juga melakukannya. Ternyata kita sering bepergian, kita sering tidak memakai masker, atau mungkin kita masih sering kumpul-kumpul. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah atau para pihak, apa yang diperdengarkan itu sebenarnya ya kita dengar. Tetapi respon kita atau respon masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang diperdengarkan. Ini contoh saja. Jadi mendengar tetapi tidak mendengar, ya. Mendengar tetapi tidak melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, mendengarkan perintah atau kata-kata orang lain itu tidak mudah. Dalam sebuah keluarga atau mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita itu selalu ingin suara kita didengarkan, pendapat kita itu didengarkan, diterima. Tetapi kadang ketika orang lain yang berbicara, mungkin itu orang tua kita atau anak kita yang berbicara, kadang kita tidak mau mendengarkan. Ya, mendengar kata-katanya tetapi tidak percaya, tidak melakukannya. Apalagi kalau yang berbicara itu mungkin anak kecil atau mungkin mungkin status sosialnya, status pendidikannya lebih rendah. Kadang-kadang karena kita merasa tinggi, kita tidak mau mendengarkan. Ini sering terjadi. Nah, kalau mendengarkan orang lain berbicara atau suara yang lain saja susah, apalagi mendengarkan suara Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak konkret dan tentu tidak mudah. Apakah memang ini suara Tuhan atau suaranya? Tentu semakin sulit. Bahkan meskipun itu pada orang-orang yang percaya, orang-orang yang beragama, ternyata mendengarkan suara Tuhan tidak mudah. Kadang-kadang suaranya sendiri yang didengarkan atau suaranya sendiri itu dianggap sebagai suara Tuhan.
maka ini sangat berbahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang saya kasihi, mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan itu? Dan apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan? Nah, dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin di dalam Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14 disebutkan ada seorang raja yang mengadakan pesta kawin untuk anaknya, dan raja ini mengundang orang-orang supaya datang ke pesta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biasanya kalau kita mengundang orang untuk datang pesta itu apa? Pasti kita sudah mengenalnya, pasti kita memiliki relasi yang baik, ada hubungan yang baik. Kalau kita tidak mengenal, kalau kita tidak punya relasi atau orang itu, ya kita anggap orang yang biasa-biasa saja, tidak istimewa dalam kehidupan kita, pasti tidak kita undang. Ya. Apalagi dalam pandemi seperti ini, kalau kita mau mengadakan pesta kawin gitu, wah, undangannya sangat terbatas, pasti dipilihi. Jadi orang yang diundang ini adalah orang-orang yang terpilih mestinya. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika pesta kawin itu akan diadakan dan orang-orang itu diundang oleh hamba-hamba sang raja yang diperintah untuk menyampaikan undangan itu, ternyata orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah dikhususkan, orang-orang yang memiliki relasi dengan sang raja ini tidak mau datang. Mereka tetap mengurusi urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bepergian, ada yang sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan usahanya. Bahkan ada yang akhirnya menangkap hamba-hamba itu dan memukulinya karena merasa terganggu. Intinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah dikhususkan, yang memiliki relasi ini ternyata tidak mau mendengarkan sang raja. Tidak mau mendengarkan sang raja, padahal sang raja mengundang untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang indah, pesta. Diundang pesta kok tidak mau, ya. Apalagi diundang untuk mengerjakan sesuatu yang berhak. Ya, inilah karena mungkin masing-masing punya kesibukan, punya kegiatan dan sebagainya, sehingga tidak mengindahkan, dikatakan mereka tidak mengindahkan undangan sang raja. Mereka tidak mendengarkan hakikatnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, akhirnya sang raja memerintahkan hamba-hambanya lagi supaya mengundang orang-orang yang ditemuinya di jalan-jalan atau siapapun juga, supaya pestanya tetap penuh dengan tamu. Pesta sudah disiapkan, lembu sudah dipotong, dimasak, ternaknya sudah disembelih, dimasak, hidangan sudah siap, maka pesta ini harus penuh dengan orang. Tetapi ternyata orang-orang yang dipilihnya, orang-orang istimewa yang punya relasi, tidak mau mendengarkan, tidak mau datang. Sekarang maka undanglah orang-orang yang di jalanan yang kamu temui, orang-orang yang sebenarnya tidak punya relasi, tidak kenal, tidak istimewa. Maka dikatakan di situ baik orang jahat maupun orang baik yang ditemui di jalan diajak. Dan akhirnya pesta kawin itu penuh dengan tamu. Kemudian sang raja masuk ke tempat pesta itu dan melihat ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Nah, sehingga akhirnya seorang yang tidak memakai pakaian pesta itu kena hukuman, dimarahi oleh sang raja, bahkan disuruh untuk membuang ke tempat yang paling gelap, di mana di sana terdapat kertak gigi. Karena dalam sebuah pesta itu harus dipersiapkan, harus memakai pesta, itu tradisinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, arti dari perumpamaan ini adalah yang pertama, sang raja itu adalah Tuhan. Sang raja yang mengadakan pesta perjamuan kasih itu adalah Tuhan, yang tentu dia memiliki kuasa, otoritas
untuk mengundang, untuk memerintah, untuk memanggil. Dan oleh karena itu sebagai rakyat, sebagai umat, tentu wajib taat patuh untuk mendengarkan, untuk sendika dawuh apa yang menjadi panggilan sang raja, yaitu Tuhan. Yang kedua, pesta kawin itu adalah simbol keselamatan. Pesta atau perjamuan kawin itu adalah simbol keselamatan, simbol berkat, dan simbol kerajaan surga. Maka dikatakan pada ayat 2, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Maka itu simbol kerajaan surga, keselamatan, dan berkat. Nah, keselamatan berkat itu ditujukan untuk orang-orang yang khusus, untuk orang-orang yang dipilih, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki relasi dengan Allah. Tetapi ternyata orang-orang ini tidak mau mendengarkan Tuhan. Orang-orang ini sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan keasikannya masing-masing, sehingga tidak mendengarkan suara Tuhan, sehingga menolak karya penyelamatan yang ditawarkan, menolak berkat, menolak keselamatan. Sehingga akhirnya penyelamatan Allah, kerajaan surga itu diundangkan untuk semua orang. Maka sang raja atau Tuhan memerintahkan kepada setiap orang yang ditemui di jalan, di perempatan, dimanapun, undang. Karena pesta perjamuan kawin ini harus penuh dengan para tamu. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang menanggapi karya penyelamatan Allah atau menanggapi berkat kerajaan surga tadi, itu harus memakai pakaian pesta. Apa artinya? Pakaian pesta yaitu pakaian surgawi. Artinya setiap orang yang menanggapi karya penyelamatan Allah, berkat keselamatan itu, dia harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan memiliki sikap, perilaku, atau karakter kerajaan surga. Jadi pakaian itu karakter, ya, karakter, sikap, perilaku kita sebagaimana sikap perilaku kerajaan surga. Berarti apa? Ada cinta kasih, ada kemurahan hati, ada kerendahan hati, pelayanan, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan. Nah, karakter inilah harus dimiliki setiap orang yang mendengarkan Tuhan, setiap orang yang merespon karya penyelamatan Allah. Sehingga setiap orang yang merespon dan berkarakter demikian, maka akan diterima di dalam pesta perjamuan kawin, karena dia siap sedia dengan pakaian pesta. Akhirnya Tuhan Yesus menandaskan di bagian akhir, dia mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ayat 14. Banyak yang dipanggil, banyak orang yang diperdengarkan sabda Allah. Bahkan suara Tuhan itu diperdengarkan kepada setiap orang, setiap makhluk. Namun ternyata sedikit terpilih, itu artinya sedikit orang yang benar-benar mendengarkan. Sedikit orang yang benar-benar mendengar dan melakukan firman itu. Sedikit orang yang mau masuk dalam perjamuan pesta kawin. Jadi tidak semua orang itu merespon dengan sikap yang baik. Karena memang tadi suara Tuhan itu tidak menarik, ya. Kadang lebih menarik suara yang lain. Kalau kita perhatikan dalam liturgi di awal tadi, dari Kejadian pasal 3 misalnya, Adam dan Hawa pun sudah memberikan teladan yang tidak baik. Dia lebih memilih suara ular, ya. Lebih memilih mendengarkan ular daripada mendengarkan sabda Tuhan. Padahal Adam dan Hawa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan,
tetapi dia lebih mendengarkan suara ular karena dilihat kata-kata ular ini kok lebih logis, lebih menyenangkan ya daripada suara Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi, saudara yang terkasih. Nah, mendengarkan Tuhan itu berarti mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Bukan sekedar hanya mendengarkan, tetapi tidak ada tindak lanjut dalam sikap perilaku. Dan mendengarkan suara Tuhan itu melalui apa? Kalau kita belajar dari buku-buku teologi, itu ada istilah penyataan Allah. Penyataan Allah itu tindakan Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, supaya manusia itu mengenal Allah. Nah, dalam teologi penyataan itu ada istilah penyataan umum dan penyataan khusus, atau penyataan langsung dan tidak langsung. Penyataan umum itu penyataan tidak langsung. Jadi artinya Tuhan itu menyatakan dirinya melalui ciptaannya, melalui sejarah bangsa-bangsa, melalui hati nurani manusia. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suara Tuhan itu tidak hanya Alkitab firman Tuhan, tetapi melalui alam semesta, melalui ciptaan, melalui sejarah, melalui peristiwa-peristiwa hidup, melalui pengalaman-pengalaman, di situ juga Allah berbicara. Maka disinilah diperlukan hikmat bagi kita, bagaimana kita mendengarkan dan memperhatikan di mana itu suara Allah, di mana itu pesan-pesan Allah, di mana itu firman Allah yang harus kita dengarkan dan kita lakukan. Sedangkan penyataan khusus atau penyataan langsung itu adalah tindakan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui para nabi, hambanya, dan puncaknya itu Yesus Kristus. Allah sendiri yang menjadi manusia, dan itu disaksikan oleh Alkitab, sehingga Alkitab disebut firman Allah, dan Alkitab ini juga dipahami sebagai di situ banyak kebenaran tentang suara Allah yang harus kita dengarkan dan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendengarkan Tuhan itu mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan, tetapi juga kita perlu merenungkan, menghayati segala peristiwa hidup, pengalaman hidup, fenomena-fenomena alam, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, dan di situ kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan terjadi. Maka jika kita merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, jika saat ini kita mengalami krisis karena pandemi COVID-19 dan dampaknya, maka dari peristiwa ini sebenarnya Tuhan juga tidak berbicara kepada umat, kepada kita. Apa yang bisa kita dengarkan dari peristiwa ini yang merupakan pesan-pesan ilahi? Khususnya dalam bulan keluarga ini, misalnya ketika kita tanpa menyadari telah disibukkan dengan kegiatan, pekerjaan, bisnis yang luar biasa, sehingga kita mengabaikan keluarga, kita mengabaikan diri kita sendiri, kita kurang istirahat dan seterusnya, karena yang penting adalah kerja. Mungkin mengumpulkan uang, atau mungkin mengejar kesenangan melalui hobi. Dan ternyata dengan adanya COVID-19 ini kita harus banyak tinggal di rumah, berkumpul dengan keluarga, bahkan kita jogo tonggo, ya, kita saling memperhatikan satu dengan yang lain di lingkungan dan seterusnya. Nah, di sini kan kita diingatkan bahwa kita harus seimbang di dalam setiap aktivitas kita yang selama ini kita kadang lalai. Nah, di sini kita diingatkan akan komunitas, akan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagainya. Demikian juga kadang karena kita merasa selama ini kuat, kita sehat, kemudian dengan teknologi
medis dan sebagainya, ada banyak suplemen vitamin sehingga kita merasa hebat dan sebagainya. Tetapi dengan adanya COVID-19, dengan virus yang tidak kelihatan, kita bisa dibuat sakit, bahkan meninggal. Di situ kita diingatkan betapa ringkihnya kita manusia, betapa terbatasnya kehidupan kita, betapa tidak kekalnya kita. Sehingga disitulah kita diingatkan pentingnya kita takut akan Allah, berserah kepada Allah, mengutamakan Allah di dalam kehidupan ini. Dan di dalam Tuhanlah keselamatan hidup kekal itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, artinya di banyak peristiwa kehidupan, meskipun itu mendukakan, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu memprihatinkan, sebenarnya ada banyak suara-suara Allah juga yang diperdengarkan. Tinggal bagaimana kita mau mendengarkan, merenungkannya, menghayati, melakukannya atau tidak. Nah, oleh karena itu sekali lagi di bulan keluarga ini mari kita belajar bersama dengan keluarga kita mendengarkan Tuhan. Belajar mendengarkan Tuhan, kita membaca, merenungkan firman Tuhan yang bisa kita bagikan bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Tetapi mendengarkan Tuhan melalui firman Tuhan juga mari kita belajar mendengarkan suara setiap anggota keluarga kita. Bagaimana suatu hari, suatu saat kita mendengarkan suara anak-anak kita yang masih kecil, yang kadang-kadang kita abaikan. Demikian juga sebagai anak, dengarkanlah suara orang tua. Kadang-kadang orang tua dianggap kolot, kuno, ya, dan sebagainya. Suami dengarkanlah istri, istri juga dengarkanlah suami, dan seterusnya, saling mendengarkan. Sehingga kita akan dieratkan kembali dalam relasi, dalam komunikasi, dalam kebersamaan, di mana akhir-akhir ini relasi, komunikasi, kebersamaan itu terganggu dengan alat yang namanya gadget, HP, dan sebagainya. Karena sekarang semua serba online. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, di bulan keluarga ini mari kita hayati suara Tuhan. Suara Tuhan tidak hanya melalui Alkitab, firman Allah, tetapi juga bisa melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika anak kita minta tolong, ketika orang tua kita minta tolong, saudara kita berseru minta tolong. Bukankah itu juga suara Tuhan? Bagaimana kita dipanggil untuk melakukan kasih, perhatian, kepedulian, kemurahan hati, menolong. Sebagaimana dalam kitab Galatia, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena itulah hukum Tuhan. Itulah hukum Tuhan. Jadi dengan menolong itu sebenarnya juga suara Tuhan diperdengarkan. Tinggal kita mau mendengarkan atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, marilah pada kesempatan yang indah ini di bulan keluarga dan sekaligus di bulan keluarga, bulan Oktober ini, kita akan makan roti dan minum anggur dalam sakramen perjamuan. Bahkan sakramen perjamuan di bulan Oktober ini kita bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dalam rangka Hari Perjamuan Kudus sedunia. Dengan makan roti dan minum anggur, itu adalah simbol lambang kebersamaan kita sebagai keluarga Allah, kita yang dipersekutukan bersama sebagai umat Allah. Demikian juga sebagai umat Allah, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kembali bersama-sama umat-Mu, bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan juga keluarga besar GKJ Kerapia. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, karena Engkau terus berbicara kepada kami, dan saat ini kami boleh mendengarkan Tuhan. Maka mampukan kami Tuhan, dalam keseharian kami tetap terus mendengarkan dan memperhatikan sabda-Mu. Karena sabda Tuhan menghidupkan, sabda Tuhan menyelamatkan, sabda Tuhan menuntun jalan kami. Bapa, pada kesempatan ini kami membawa kepada-Mu segala pergumulan hidup, permasalahan, baik pribadi, keluarga, demikian juga kami bersama umat-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, melalui obat, makanan, perawatan, dokter, medis. Demikian juga yang sakit rohani, Tuhan juga mengetuk hatinya. Firman Tuhan kiranya sungguh menjadi berkat, sehingga saudara kami boleh dipulihkan melalui sabda Tuhan, sehingga tetap membangun relasi persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang berduka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, dan bagi yang berkekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Khususnya yang saat ini Tuhan, saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong supaya boleh mendapatkan pekerjaan. Yang sudah memiliki pekerjaan atau usaha-usaha, Tuhan juga berkati supaya bisa mengerjakan setiap pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Usaha-usaha boleh dijalankan dan membuahkan hasil yang baik, sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Anak-anak yang sekolah, Tuhan berkati dengan kepandaian dan ilmu yang semakin bertambah. Meskipun dalam kondisi keterbatasan karena pandemi, biarlah anak-anak kami tetap bertumbuh, berkembang di dalam intelektualitasnya, di dalam sosialitas, demikian juga spiritualitasnya. Lindungi keluarga kami dari segala yang jahat dan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa bagi keluarga besar kami GKJ Kerapia. Tuhan juga memberkati sehingga meskipun dalam keterbatasan dan juga keterpisahan secara fisik karena pandemi, tetapi biarlah kami tetap diikat dalam roh, tetap diikat dalam kasih Kristus, sehingga kami tetap dimampukan untuk mengerjakan tugas panggilan kami, untuk bersaksi maupun memelihara keselamatan melalui program-program jemaat. Khususnya di bulan Oktober kami menghayati bulan keluarga dan juga Rioyo Unduh-Unduh serta hari ulang tahun GKJ Kerapia. Kiranya semua boleh kami hayati dengan penuh syukur, bisa kami lakukan bersama dengan penuh sukacita. Berkati seluruh warga jemaat, panitia, penatua, pendeta, diaken, tim, sehingga semua boleh bersatu hati dalam mengerjakan program-program jemaat. Ya Tuhan, kami juga
menyerahkan keberadaan kami sebagai gereja-Mu di dalam tangan kuasa kasih-Mu, karena Engkaulah Raja dan Kepala bagi kami. Kami berdoa bagi masyarakat bangsa kami Indonesia, Engkau lindungi dari yang jahat, Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin dan pengambil keputusan atas negeri ini. Terutama dalam situasi krisis karena pandemi, kami mohon pemulihan dari Tuhan. Demikian juga krisis sosial politik, di mana kami sering menyaksikan adanya intoleransi atau trik-trik politik tertentu. Kiranya Tuhan Engkau menolong bangsa kami, sehingga meskipun saat ini kami dalam proses menghadapi pilkada, kiranya tetap damai sejahtera Tuhan terjadi atas bangsa kami ini. Tuhan, demikianlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di dalam pengumpulan persembahan ini, mari kita akan iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 35, Tercurah Darah Tuhanku. Bersama-sama mengaturkan persembahan ini kami hantar di dalam doa. Allah sumber hidup dan kehidupan kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan ibadah minggu ini, bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami menghaturkan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah tangan-tangan yang telah mengulurkan persembahan dengan tulus. Dan jikalau di dalam ibadah ini kami diberikan kesempatan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, kami mohon Tuhan melayakkan hidup kami untuk menerima sakramen perjamuan ini. Majelis yang Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat dan keterampilan di dalam mengelolanya sehingga berguna bagi pekabaran Injil di sekeliling tempat ini. Terima kasih Tuhan,
Kami akan menutup doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami, persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan. Sebagaimana sudah diwartakan, demikian juga sesuai dengan agenda di bulan Oktober bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kita merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Maka saat ini kita kembali menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk mengungkapkan dan memelihara iman. Sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita makan roti dan minum anggur dalam sakramen, mari kita menaikkan doa. Mari saya hentarkan. Bapa di surga, kembali kami bersyukur karena sungguh nyata kasih dan pemeliharaanmu atas kehidupan kami sebagai umat perjanjian, sebagai keluarga Allah, sebagai jemaat yang hidup dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, yang terus bersaksi tentang karya Kristus sampai Ia datang. Maka Tuhan, kami menerima dengan penuh syukur undangan-Mu makan roti dan minum anggur perjamuan ini. Ampuni dosa kami, layakkanlah kami, sehingga sakramen perjamuan ini sungguh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 33 bait yang ketiga. Kau panggil diriku supaya ku kenal. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat, mengenang, dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga senantiasa memelihara iman kita, menguatkan dan menyegarkannya, sebagaimana roti dan anggur ini yang bisa menguatkan dan menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita makan bersama dengan mengingat dan percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan menjadi tebusan yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita minum anggur ini bersama dengan mengingat dan percaya darah Kristus, darah perjanjian yang telah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna yang mendatangkan keselamatan bagi kita.
Mari kita mengucap syukur dengan masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bersyukur dengan kembali mengumpulkan persembahan istimewa perjamuan, sekaligus kita menaikkan pujian pengutusan. Kita angkat dari NKB 125, bait yang pertama, Ku dengar panggilan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak.
seluruh warga GKJ Krapyak Semarang. Perkenankan saya mewakili majelis dan panitia Rioyo Undo-Undo Gereja Kristen Jawa Krapyak Semarang tahun 2020 menyampaikan rencana kegiatan Rioyo Undo-Undo atau RUU tahun 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan, di tengah keprihatinan dan kondisi krisis di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberkati kita. Oleh karena itu, dengan tema mensyukuri berkat karya Allah Tritunggal, kami mengajak seluruh umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Rioyo Undo-Undo tahun 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, amplop Rioyo Undo-Undo akan didistribusikan kepada seluruh warga melalui panitia Rioyo Undo-Undo, dalam hal ini adalah penghubung blok serta majelis blok masing-masing mulai minggu ini sampai awal Oktober 2020. Yang kedua, pengumpulan amplop Rioyo Undo-Undo dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, amplop persembahan Rioyo Undo-Undo dapat dikumpulkan melalui panitia penghubung blok atau majelis blok masing-masing. Yang kedua, amplop persembahan Rioyo Undo-Undo dapat dikumpulkan atau dimasukkan di kotak yang sudah disediakan di depan pintu konsistori gereja. Kemudian yang ketiga, persembahan Rioyo Undo-Undo dapat juga ditransfer melalui rekening GKJ yang ada. Kemudian yang keempat, pengumpulan amplop dapat dilakukan mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020. Sedangkan kegiatan yang ketiga yaitu mengenai ibadah Rioyo Undo-Undo serta ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Krapyak akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2020. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan serta partisipasi seluruh warga GKJ Krapyak dalam kegiatan Rioyo Undo-Undo tahun 2020, kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kaleganing atine wong tuwa, lamun nyawang putra wayahira.